70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-255 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rangga Lawe, Petrus Urspon sebagai Jaya Katwang, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Margaret sebagai Dewi Sambi, Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Peter Pan sebagai Banyak Kabuk, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Marta sebagai Kertabaya, Heri Stiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, Idris Apandi sebagai Ramapati, Insan sebagai Orang Desa, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Juni sebagai Nambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Demikianlah, hari itu, tanggal 20 bulan Caitra tahun 1293, badai telah mengamuk di atas kota Kediri atau kota Panjalu, atau biasa juga disebut kota Daha. Prajurit-prajurit Majapahit yang bergabung dengan tentara Tartar dapat melumpuhkan pertahanan prajurit-prajurit Kediri. Setelah lepas tengah hari, maka pertempuran segera menjadi reda. Prajurit-prajurit Kediri banyak yang terbunuh. Sisanya menjadi tawanan atau lari tunggang langgang. Patih Kebumundarang juga sudah terbunuh di tangan Lembu Sora. Sementara Rangga Lawe dapat melukai Empu Renteng dengan keris megalamatnya. Panglima Ike Mese, Panglima Kausing, dan Panglima Sipi terus memimpin pasukannya untuk mengadakan pembersihan di dalam kota Kediri. Sementara itu, di dalam istana Kediri, Prabu Jaya Katwang tidak mau menyerah begitu saja. Dengan tompaknya yang bernama Sarpasena, beliau terus mengadakan perlawanan. Bahkan Raja Kediri tersebut dapat membunuh beberapa orang prajurit Majapahit. Rangga Lawe menjadi naik pitam. Bekas pendekar Tuban yang akhirnya dapat menjabat menjadi Senopati Agung Kerajaan Singasari itu, kemudian mencabut kerisnya. Prabu Jaya Katwang segera menghentikan perlawanannya dan mundur beberapa langkah begitu melihat Rangga Lawe menggenggam keris. Maaf Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu tetap melawan, maka kami terpaksa harus menggunakan jalan yang paling mudah. Barangkali kami terpaksa membunuh Gusti Prabu Jaya Katwang. Rangga Lawe, aku pun seorang pendekar. Aku adalah Raja Pendekar. Aku dapat menjadi raja di Kediri ini juga berkat pertempuranku melawan Prabu Kertanegara. Aku bukanlah orang yang suka bermalas-malasan. Aku pun mampu bertarung sampai titik darah penghabisan. Kalau begitu maaf Gusti Prabu. Kami semua hanya sekedar menjalankan perintah. Rangga Lawe memburu dengan keris megalamat. Prabu Jaya Katwang menjadi kelabakan seketika. Lembu Sora tidak mau tinggal diam. Dengan pedangnya yang berukuran besar dan panjang, dia terus menggebrak Raja Kediri itu. Sekitar 20 orang prajurit Majapahit berjaga-jaga di sekitarnya. Prabu Jaya Katwang akhirnya merasa terdesak. Permainan tompaknya sudah tidak begitu berbahaya lagi, karena rupanya tenaganya mulai terkuras habis. Tapi Jaya Katwang masih mengadakan perlawanan sengit. Dengan sisa-sisa tenaganya dia berusaha membendung serangan-serangan musuhnya.
Suatu ketika Ranggalawe dapat melihat kesempatan yang sangat bagus. Prabu Jayakatwang menunjukkan ujung tombak. Ranggalawe berkelit ke kanan. Prabu Jayakatwang hampir saja tergelintir jatuh karena harus menghindari sambaran pedang Lembu Sora. Pada saat itulah Ranggalawe menusukkan ujung keris Mega Lama ke lambung kanan sang Prabu. Prabu Jayakatwang terperangah, matanya mendelik. Raja Kediri itu menjadi terhuyung-huyung sesaat lamanya. Lembu Sora memberikan isyarat. Ranggalawe, Rekrian Demung dan Gajah Biru segera mundur beberapa langkah. Prabu Jayakatwang nampak kesakitan, tubuhnya menjadi limbung. Jadi aku telah dikalahkan. Jayakatwang telah dikalahkan. Dinda Nararya Turuk Bali. Aku akan segera menyusulmu, Dinda. Sudah, cukup Ranggalawe. Kita sudah menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Benar, Paman Lembu Sora. Sekarang apa yang akan kita lakukan, Paman? Kita bergabung saja dengan pasukan Tartar yang mengadakan pembersihan di dalam kota Kediri. Sambil kita menunggu kehadiran Gusti Sanggrama Wijaya. Sementara itu, di pinggiran kota Kediri, Empu Bajil dan Dewi Sambi masih bertarung melawan banyak kabuk yang dibantu prajurit-prajurit Majapahit. Dengan tongkat pencabut rohnya, Empu Bajil berhasil merobohkan beberapa orang prajurit. Sementara Dewi Sambi menggunakan aji kapak wisa untuk membunuh lawan-lawannya. Banyak kabuk merasa geram melihat prajurit-prajuritnya terbunuh dan terluka. Karena itu dia segera menggunakan jurus lengan 1000 untuk menyerang Empu Bajil dan Dewi Sambi. Tapi Empu Bajil dan Dewi Sambi bukanlah seorang pendekar sembarangan. Banyak kabuk merasa kerepotan melayani mereka berdua, sekalipun dibantu prajurit-prajurit Majapahit yang masih ada. Banyak kabuk tinggal dibantu 11 orang prajurit Majapahit yang masih tersisa. Mendadak pada saat itu Arya Kamandanu dan Sakawuni datang berkuda. Mereka langsung terjun ke kancah pertempuran. Dengan pedang naga puspanya, Arya Kamandanu segera memburu Empu Bajil. Sementara Sakawuni dengan jurus angin lengan 1000-nya menghadang serangan-serangan Dewi Sambi. Melihat keadaan yang tidak memungkinkan untuk memenangkan pertarungan, Empu Bajil menarik tangan Dewi Sambi. Kedua pendekar itu melompat ke atas punggung kudanya masing-masing. Dan sebentar kemudian mereka sudah memacu kudanya sekencang-kencangnya. Tidak apa-apa. Tidak, Sakawuni. Ayahmu masih dalam keadaan segar bugar. Hanya sayang, dua penjahat negara itu
berhasil melarikan diri. Biarkan saja mereka melarikan diri, Ayahanda Banyak Kapuk. Hanya dengan berdua saja mereka tidak dapat berbuat banyak lagi. Ya. Bagaimana suasana pertempuran di alun-alun Kediri? Kita sudah berhasil memenangkan pertempuran itu, Ayah. Sekarang istana Kediri sudah dapat direbut. Pasukan Tartar sedang mengadakan pembersihan di dalam kota Kediri. Oh iya. Iya. Bagaimana dengan Gusti Sanggramawijaya? Gusti Sanggramawijaya mengejar Arda Raja yang melarikan diri, Ayah. Entahlah. Apakah sekarang sudah kembali atau belum? Kalau begitu, mari kita segera kembali ke istana Kediri. Kita bantu pasukan Tartar mengadakan pembersihan. Banyak Kapuk segera melompat ke arah punggung kudanya. Demikian juga Arya Kamandanu dan Sakawuni, yang kemudian diikuti prajurit-prajurit Majapahit yang masih tersisa. Mereka pun segera berkuda menuju istana Singasari. Saja Arya Kamandanu dan Sakawuni tidak segera datang, banyak Kapuk tentu sudah bisa kita binasakan. Kupikir kita tidak perlu membunuh orang itu, Kakang. Lebih baik kita memikirkan masa depan kita sendiri. Apa maksudmu? Jelas. Kediri sudah runtuh hari ini. Pasukan Prabu Jaya Katuang sudah kucar-kacir. Kukira istana Kediri sudah diduduki tentara musuh. Tak ada yang bisa kita lakukan kecuali mencari tempat persembunyian, Kakang. Paling tidak untuk sementara waktu. Aku masih penasaran, Sambi. Selama orang yang bernama Arya Kamandanu itu masih hidup, aku tetap masih belum puas. Suatu ketika, dia harus mati di tanganku. Dan pedangnya yang ampuh itu harus dapat kurebut. Hal itu masih bisa kita pikirkan lain kesempatan, Kakang Baja. Ya, benar, Sambi. Kita masih mempunyai banyak waktu. Biarlah Kediri runtuh. Biarlah Jaya Katuang terbunuh. Sekarang kita tidak perlu merasa terikat pada siapapun juga. Kita akan berdiri sendiri sebagai pendekar bebas. Kita masih bisa berjuang. Kita masih bisa berangan-angan. Dan sekalipun kita berjuang tanpa bendera ataupun tanpa dukungan orang-orang pemerintah, kita masih akan bisa merupakan hambatan besar bagi Sanggramawijaya dengan Majapahitnya. Itulah tujuan kita sekarang, Sambi. Kita harus bisa menjadi duri dalam daging bagi Majapahit. Oh iya, Kakang Baja. Bagaimana dengan Kakang Renteng? Hadi Renteng rupanya terluka cukup parah. Tapi ada baiknya kita cari dia. Ayo, Sambi. Mari, Kakang Baja. Mudah-mudahan saja kita dapat menemukan Kakang Renteng secepatnya. Malam itu, desa Canggo diliputi kelengangan yang mencekam. Cahaya pelita minyak jarak memancar di halaman rumah kepala desa Canggo yang bernama Kertabaya. Nampak beberapa orang prajurit Kediri berjaga-jaga di pintu halaman. Sementara di ruangan tengah Kilurah Kertabaya sedang menerima kehadiran Arda Raja. Setelah melihat prajuritnya kocar-kacir dan Kebo Mundarang terbunuh, Arda Raja melarikan diri bersama beberapa orang prajurit pengawal-pengawal pribadinya. Dia langsung menuju ke desa Canggo. Ya. Jadi Gusti Arda Raja belum mengetahui perkembangan selanjutnya. Belum, Kilurah. Tapi sepertinya perkembangan selanjutnya merupakan mimpi buruk yang harus diterima oleh pemerintah Kediri. Prajurit kami sudah kocar-kacir. Puluhan ribu terbunuh. Dan sebagian mereka mayatnya mengapung di permukaan Sungai Berantas. Iya. Kukira Kediri sudah runtuh malam ini. Entahlah,
Apa yang terjadi dengan Ayahanda Prabu Jaya Katuang? Aku sendiri tidak tahu. Sungguh-sungguh peristiwa yang tidak pernah diduga. Kukira semua ini kesalahan Ayahanda Prabu sendiri. Ayahanda Prabu terlalu memandang enteng Sang Rama Wijaya. Sejak dulu, aku sudah sering kali memperingatkan bahwa Sang Rama Wijaya tidak bisa dipercaya perkataannya. Bahwa Sang Rama Wijaya suatu ketika pasti bisa membuat kesulitan besar bagi pemerintah Kediri. Menolong dan mengampuni Sang Rama Wijaya sama halnya memelihara seekor anak macan. Hal ini sudah berulang kali kukatakan. Tapi Ayahanda Prabu terlalu banyak pertimbangan. Dan sekarang, beginilah akhirnya. Iya. Baiklah, Gusti Arda Raja. Hamba kira untuk sementara waktu, Gusti bisa bersembunyi di rumah kediaman hamba. Hamba kira Desa Canggu cukup aman. Apa kau yakin bahwa Desa Canggu aman, Ki Lurah? Iya, hamba yakin, Gusti. Desa Canggu cukup jauh letaknya dari Istana Kediri. Lagi pula desa ini tidak terlalu menyolok, karena hanya merupakan desa kecil di pinggiran pantai. Gusti Arda Raja tidak perlu khawatir. Kami sekeluarga akan berusaha melindungi Gusti dari incaran prajurit-prajurit Majapahit. Terima kasih, Ki Lurah. Kau ternyata seorang kepala desa yang bisa membalas budi. Sudahlah, Gusti. Hamba hanyalah seorang lurah desa. Sudah sepantasnya hamba berbakti kepada Gusti Arda Raja. Bagaimanapun keadaan Gusti sekarang ini. Jarang seorang kepala desa mempunyai sikap seperti yang kau perlihatkan padaku malam ini, Ki Lurah. Kebanyakan mereka hanya mau enaknya saja. Mereka suka menjilat padaku. Mereka meminta bantuan ini, bantuan itu padaku. Mereka seperti anjing-anjing penurut. Mereka tidak pernah mempunyai pendirian yang tegas. Mereka hanya bisa bilang, ya Gusti, daulat Gusti Arda Raja. Mereka tidak pernah berani berkata tidak di depanku. Tapi apa yang kemudian mereka lakukan? Setelah melihat diriku jatuh terkelungkup seperti ini, ternyata mereka hanyalah sekumpulan tikus-tikus cecurut. Mereka tidak pernah berani ambil bagian dalam kesulitan-kesulitanku. Tapi sikap dan pendirianmu ternyata lain, Ki Lurah. Suatu ketika nanti, kalau aku dapat bangkit kembali, kaulah orang pertama kali yang akan mendapat balasan atas jasa-jasa baikmu, Ki Lurah. Sudahlah, Gusti. Janganlah Gusti berpikir terlalu jelimet. Sekarang ini keadaan Gusti sedang gawat. Lebih baik Gusti istirahat untuk menenangkan pikiran. Iya, Ki Lurah. Aku juga merasa lelah sekali. Aku ingin istirahat. Aku ingin tidur sebentar, Ki Lurah. Ampun, Gusti. Sebaiknya prajurit-prajurit yang berada di halaman itu disuruh bersembunyi saja, Gusti. Sebab kehadiran mereka bisa mencurigakan. Terserah padamu, Ki Lurah. Aku menurut saja. Lakukanlah apa yang kau anggap lebih baik. Malam ini, kau bukan lagi berhadapan dengan Arda Raja, dengan seorang pangeran Pati. Melainkan, kau hanya berhadapan dengan seorang pelarian. Namanya Paman Ramapati. Ampun, Gusti. Kalau tidak salah, di depan itu adalah desa Canggu. Benar, Gusti. Kalau kita terus mengikuti jalan berbatu ini, kita akan segera tiba di desa Canggu. Iya. Kita sudah kehilangan jejak, Paman. Kelihatannya begitu, Gusti. Tapi sebaiknya kita terus mengejar ke desa Canggu. Siapa tahu Arda Raja bersembunyi di sana. Baru saja Sang Ramapati menyelesaikan kata-katanya, mendadak seorang warga desa berlari-larian ke arah mereka. Ampun, Gusti. Ampun, beribu ampun. Apakah Gusti adalah prajurit-prajurit dari Majapahit? Benar, Bapak Tua. Ketahuilah, yang duduk di atas kuda itu, yang berada di tengah-tengah kami inilah, adalah Gusti Sang Rama Wijaya, Kepala Pedukuhan Majapahit. Ampun, Gusti.
Hamba tidak tahu. Ampun. Apakah Gusti bermaksud mencari prajurit-prajurit Kediri yang melarikan diri? Ya, apakah kau melihat mereka, Pak Tua? Hamba melihatnya, Gusti. Kalau tidak salah, mereka bersembunyi di rumah kediaman kepala desa Canggo. Mendengar apa yang baru saja dikatakan orang desa tersebut, Dyah Sang Ramawijaya, Nambi dan Ramapati merasa sangat lega. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke desa Canggo saat itu juga. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Apa yang akan dialami oleh Arda Raja, putra Jaya Katwang itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-256 ini didukung oleh para pemain Edi Juni sebagai Nambi, Ristiantoro sebagai orang desa, Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri Stiono sebagai Dyah Sang Ramawijaya, Marta sebagai Kertabaya, Narto Bantul sebagai Arda Raja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah melihat prajurit-prajurit Kediri kocar-kacir, Arda Raja melarikan diri. Malam itu dia bersembunyi di rumah kediaman kepala desa Canggo yang bernama Kertabaya. Dia Sang Ramawijaya dengan didampingi Nambi dan Sang Ramapati, dengan dikawal beberapa puluh orang prajurit Majapahit, mengadakan pengejaran. Mereka tiba di pinggiran desa Canggo. Semula mereka merasa ragu-ragu untuk meneruskan perjalanan. Tapi mendadak ada seorang warga desa datang memberikan laporan. Hei Pak Tua, siapa kau ini? Mengapa kau kelihatan terburu-buru sekali menemui kami? Ampun, Gusti. Hamba adalah warga desa Canggo, Gusti. Hamba ingin memberikan laporan pada Gusti Sang Ramawijaya. Ya, ketahuilah Pak Tua, yang sedang duduk di atas punggung kuda di antara kami inilah Gusti Sang Ramawijaya. Benar, Pak Tua. Apa yang akan kau laporkan padaku? Ampun, Gusti. Apakah Gusti sedang mencari prajurit-prajurit Kediri yang melarikan diri? Benar. Kami sedang mengadakan pengejaran terhadap prajurit-prajurit Kediri yang melarikan diri. Kami kehilangan jejak di desa Rabut Jarak. Apakah kau melihat mereka, Bapak Tua? Hamba melihatnya, Gusti. Hamba melihat mereka. Sekarang ini mereka bersembunyi di rumah kediaman kepala desa Canggo. Apakah kau tidak sedang mendustai kami, Pak Tua? Ampun, Gusti. Hamba tidak berani berdusta terhadap Gusti Sang Ramawijaya. Keterangan yang hamba berikan adalah yang sebenar-benarnya, Gusti. Agaknya dia bisa kita percaya, Gusti Sang Ramawijaya. Iya. Sekarang tinggal terserah pada Gusti sendiri. Bagaimana, Paman Ramapati? Memang barangkali Arda Raja tidak terdapat di antara mereka itu, Gusti. Tapi sebaiknya kita tanyakan langsung saja pada lurah desa Canggo. Kalau begitu baiklah. Ayo, kita teruskan perjalanan. Terima kasih, Pak Tua. Ya, Gusti. Silakan. Hamba kira sekarang ini mereka masih berada di rumah kepala desa Canggo. Hamba kira mereka belum pergi, Gusti. Silakan.
rombongan Dyah Sanggrama Wijaya segera berkuda meneruskan perjalanannya ke desa Canggu. Mereka berkuda di atas jalanan berbatu. Malam sangat lengang, tak seorang pun berani membuka pintu ataupun daun jendela. Mereka semua tahu apa yang tengah melanda kota Kediri. Mereka tahu bahwa pertempuran sengit baru saja berlangsung hari ini. Setelah beberapa saat lamanya berkuda, akhirnya Dyah Sanggrama Wijaya bersama rombongannya tiba di halaman rumah kepala desa Canggu. Kami ingin bertemu dengan kepala desa Canggu. Oh, iya. Hambalah kepala desa Canggu, Gusti. Jadi kaulah kepala desa Canggu? Siapa namamu? Nama hamba Kertabaya. Ketahuilah Kertabaya. Iya. Sekarang ini kau sedang berhadapan dengan Gusti Sanggrama Wijaya. Pri Agung yang berdiri di sebelahku inilah Gusti Sanggrama Wijaya. Oh iya. Nah, silakan Gusti. Terima kasih Paman Ramapati. Begini, Kertabaya. Oh, iya Gusti. Aku sedang mencari seorang pelarian. Kuharap kau bisa membantu kami. Ampun Gusti. Bantuan apa gerangan yang dapat hamba berikan pada Gusti Sanggrama Wijaya? Kertabaya. Iya. Aku hanya ingin kejujuranmu. Sejak fajar menyingsing tadi pagi, telah terjadi pertempuran sengit di kota Kediri. Dan menjelang sore hari tadi, Kediri sudah runtuh. Apakah kau sudah mendengar berita ini? Ampun Gusti. Hamba sudah mendengarnya. Bahkan hamba juga sudah mendengar bahwa Sang Prabu Jaya Katuang sudah wafat. Bagus. Nah, sekarang ini aku ingin menemui seseorang. Orang itu adalah Arda Raja. Dia masih sanak kadangku sendiri. Apakah kau melihatnya, Kertabaya? Ampun, Gusti. Hamba tidak melihatnya. Kertabaya, tak ada untungnya kau melindungi orang itu. Lagi pula, dia bukan apa-apamu. Dan lagi, kau adalah seorang kepala desa. Kau tidak perlu turut campur dalam urusan besar ini. Lebih baik kau berterus terang. Nah, dengan begitu, berarti kau akan menyelamatkan keluargamu sendiri. Ampun, Gusti. Hamba memang benar-benar tidak melihatnya. Kertabaya, kalau kau masih berani berdusta, berarti kau harus berani menanggung akibatnya. Ampun, Gusti. Hamba benar-benar tidak melihatnya. Sejak siang tadi, hamba tidak pernah pergi kemana-mana. Kertabaya. Iya. Sebenarnya kami tidak suka memaksa orang. Tapi kami sebelumnya sudah mendapat laporan dari salah seorang warga desa Canggu. Warga desa itu melihat ada prajurit-prajurit Kediri bersembunyi di rumahmu. Bagaimana ini? Keterangan siapa yang harus kami percaya? Aku tahu kesulitanmu, Kertabaya. Aku tahu kau pastilah orang kepercayaan Adi Arda Raja. Tapi kau sekarang harus menyadari bahwa junjunganmu itu sudah menjadi seorang pelarian. Tapi terserah padamu. Kau bebas menentukan sikapmu, Kertabaya. Hanya saja, kalau kau mau menuruti nasihatku, sebaiknya kau serahkan Adi Arda Raja pada kami. Tidak ada gunanya kau melindunginya. Rumah sudah dikepung. Tidak seorang pun di antara mereka kami biarkan lolos. Kertabaya, iya Gusti. Kau harus bisa menggunakan akal sehatmu. Lebih baik kau berterus terang saja. Masuklah ke dalam rumahmu dan panggillah Arda Raja keluar. Katakan bahwa kami semua menunggu di halaman. Sudahlah Kertabaya. Jangan membuat kesulitan. Sebab kalau sampai rumahmu kami geledah,
dan kami menemukan mereka berada di dalam. Itu artinya kau bisa ditangkap sebagai penjahat. Sebab kau telah berani melindungi seorang pelarian. Ampun, Gusti. Ampun. Baiklah. Memang Gusti Ardaraja bersembunyi di rumah hamba, Gusti. Bagus. Jadi benar keterangan warga desa Canggo itu. Benar, Gusti. Warga desa Canggo itu tidak berdusta. Memang sesungguhnya Gusti Ardaraja bersembunyi di rumah hamba. Iya. Kalau begitu suruhlah dia keluar. Katakan bahwa Sang Rama Wijaya menunggu di halaman. Cepat, Kertabaya. Kerjakan perintahku. Baik, Gusti. Ada apa, Kertabaya? Mengapa kau mengganggu istirahatku? Ampun, Gusti. Apa yang ingin kau katakan padaku, Kertabaya? Aku mendengar orang-orang berkuda menuju kemari. Siapakah mereka itu, Kertabaya? Ampun, Gusti Ardaraja. Hamba terpaksa mengatakannya. Mengatakan apa? Apa maksudmu? Gusti Ardaraja ditunggu di luar. Siapa yang menunggu di luar sana? Gusti Sang Rama Wijaya berikut prajurit-prajurit Majapahit. Jadi kau telah mengatakan bahwa aku bersembunyi di sini? Ampun, Gusti. Hamba terpaksa mengatakan, Gusti. Hamba tidak mempunyai pilihan lain. Hamba terpaksa mengatakan bahwa Gusti bersembunyi di rumah hamba. Mereka telah mengancam hamba, Gusti. Dan rumah hamba sudah dikepung prajurit-prajurit Majapahit. Manusia goblok! Kau pun sama dengan kepala-kepala desa yang lain. Kau tidak berani berkorban untuk junjunganmu. Dulu, kau selalu memanfaatkan kedudukanku sebagai seorang pangeran Pati. Dan sekarang, setelah aku jatuh begini, kau berubah menjadi seekor tikus seculuk. Aku sebal melihat tampangmu, Kertabaya. Kepala desa berjiwa tengik. Nah, rasakan! Yes! Mengapa Gusti membunuh hamba? Untuk apa seorang kepala desa seperti kau ini diberi hidup? Sudah sepantasnya kau mampus. Salahmu sendiri, Kertabaya. Mengapa kau tidak berani berkorban untuk ratu Gustimu? Ardaraja menyepak kepala Kertabaya, kemudian melangkahi mayat kepala desa Canggo itu. Dan sambil masih menghunus kerisnya, Putra Jaya Katuang itu segera melompat ke halaman. Menyenangkan sekali bisa bertemu denganmu lagi, Kakang Sang Rama Wijaya. Maafkan aku, Adik Ardaraja. Aku terpaksa mencarimu. Bagus, bagus. Sekarang ini kau tidak perlu mencari dariku lagi, Kakak. Kau sudah menemukan aku, lalu apa yang akan kau lakukan, Kakang Wijaya? Bukankah sudah cukup jelas apa yang akan kulakukan, Adik Ardaraja? Coba, aku ingin diperjelas lagi, Kakang Wijaya. Baiklah. Aku hanya ingin mendengar sikapmu, Adik Ardaraja. Kediri sudah runtuh malam ini. Ayahmu Sang Prabu Jaya Katuang sudah terbunuh. Prajuritmu sudah kocar-kacir. Dan sebagian besar sudah binasa menjadi korban peperangan. Semula aku sama sekali tidak menduga. Seharusnya kau tidak perlu melarikan diri, Adik Ardaraja. Mengapa tidak perlu? Karena melarikan diri dari peperangan bisa dianggap berjiwa pengecut. Apakah kau tidak merasa malu kepada prajurit-prajuritmu yang terbunuh dan terluka?
Aku adalah seorang pangeran patih, Kakang Wijaya. Aku harus menyelamatkan diri untuk meneruskan tugas-tugasku sebagai seorang pangeran patih. Jangan berhayal, Adi Ardaraja. Tak ada tugas-tugas yang harus kau kerjakan sekarang ini, selain menyerah dan mengakui semua kesalahanmu. Wah! Kau sombong, Kakang Wijaya. Sudah sejak semula aku tahu bahwa kau adalah orang yang paling sombong jika sedang berada di atas angin. Itulah sebabnya aku tidak pernah menyukaimu, Kakang. Tapi kecurigaanku selama ini selalu mendapat tantangan keras dari Ayahanda Prabu. Aku menyesal sekali mengapa Ayahanda Prabu sampai mengampunimu. Bahkan kemudian memberimu tempat tinggal di hutan tarik yang kau sebut sebagai Majapahit itu. Ini merupakan kesalahan besar dari Prabu Jayakatwang. Dan kesalahan ini harus ditebus dengan runtuhnya Kediri. Dan sebenarnya kau pun seorang laki-laki berjiwa pengecut, Kakang Wijaya. Terserah. Apa yang akan kau katakan terhadap diriku, Adi Ardaraja. Tetapi satu hal yang perlu kau sadari sekarang ini ialah bahwa keadaanmu sudah sangat menyedihkan. Wah! Sekalipun aku kalah perang, Kakang Wijaya, tapi aku masih mempunyai jiwa satria, Kakang Wijaya. Sedangkan kau menang perang berkat bantuan tentara asing. Kau benar-benar manusia licik. Memanfaatkan tentara asing itu untuk menyerbu Kediri. Dengar, Kakang Sanggrama Wijaya. Tanpa bantuan tentara asing itu, Majapahit hanyalah seekor kecoak bagi kebesaran Kediri. Adi Ardaraja, aku tidak bisa berpanjang lebar berbicara denganmu. Lagi pula saat sekarang ini bukan saatnya untuk berbincang-bincang. Sekarang, tentukanlah keputusanmu. Menyerah atau berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Tidak ada ceritanya Ardaraja menyerah pada Sanggrama Wijaya. Secepat kilat Ardaraja menyerbu ke arah Dia Sanggrama Wijaya yang berdiri kurang lebih 3 depa jauhnya. Ujung kerisnya yang masih basah oleh darah Kertabaya segera menghunjam ke dada Dia Sanggrama Wijaya. Tapi Ardaraja menjadi terperanjat. Ternyata Dia Sanggrama Wijaya tidak mempan senjata tajam. Hal itu karena Dia Sanggrama Wijaya menggunakan baju zirah pemberian Dyah Lembutal, almarhum ayahandanya. Pada saat berikutnya, Nambi segera memberikan isyarat pada prajurit-prajurit Majapahit yang berdiri di sekelilingnya. Serentak prajurit-prajurit Majapahit mencabut senjatanya masing-masing. Dan pada saat berikutnya, mereka menghambur ke arah Ardaraja. Ardaraja mencari kerepotan mendapat serangan prajurit-prajurit Majapahit yang datang dengan mendadak. Dia berusaha mempertahankan dirinya dengan keris yang masih tergenggam di tangannya. Suatu saat dia merasa terjepit. Dia Sanggrama Wijaya segera memberikan isyarat pada Nambi. Sambil menghunus pedangnya, Nambi melompat ke depan. Dan pada saat berikutnya, pedang Nambi berkelebat di udara. Dan Ardaraja memuntahkan darah segar dari perutnya yang berluka. Keris terjatuh dari tangan Ardaraja. Selanjutnya putra Jayakatwang itu mendekap perutnya yang berlubang besar. Darah terus menghambur dan sebagian dari isi perutnya keluar. Ardaraja terhuyung-huyung sesaat lamanya.
Dan sambil meringis-ringis kesakitan, bekas orang penting kerajaan Kediri itu roboh ke tanah. Sudahlah, Paman Nambi. Agaknya nasib Adi Ardaraja berakhir sampai malam ini. Nah, kita sudah menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik. Sekarang marilah kita kembali ke kota Kediri. Dia Sang Grama Wijaya berikut rombongannya kembali ke kota Kediri malam itu juga. Halaman rumah kepala desa Canggo menjadi sunyi dan lengang. Tubuh Ardaraja tertelungkup di atas tanah. Begitulah akhir kisah seorang Pangeran Pati, orang kedua yang paling berkuasa setelah Prabu Jaya Katuang memerintah di Kediri. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel.